Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali saya bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan aman. Kok baik dan aman? Padahal hari-hari ini sepertinya tidak baik dan tidak aman, bukan? Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia ini, tidak ada tempat yang aman bagi setiap kita selain kita ada di dalam tangan Tuhan. Disitulah tempat yang paling aman bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa insecure, pada waktu kita merasa kita sedang tidak nyaman dengan hidup ini, maka kita harus mencari tempat perlindungan. Dan tempat perlindungan yang paling betul dalam hidup ini adalah di dalam Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan kita bisa membaringkan diri lalu tidur. Sebab Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dia adalah gembala yang baik bagi setiap kita. Itu sebabnya bersama dengan Dia kita akan terus merasakan kenyamanan dan keamanan yang sempurna. Hanya dekat Tuhan kita merasa tenang dalam hidup ini. Dunia tengah bergejolak dengan segala hal yang tengah menghimpit dunia ini dan seakan ingin menghancurkan dunia ini. Tapi bagi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, mereka tetap bisa tinggal aman bersama dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kali ini di dalam konten Indah Bersamamu dari YouTube channel saya, yaitu Jeffrey S. Chandra Channel, saya mengambil tema Sabuk Pengaman. Namun sebelumnya, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa penjaga kami yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Bapa yang menjaga hidup kami sebagaimana Engkau menjaga biji matamu. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bapa yang selalu mempedulikan kami. Ajar kami Bapa, untuk kami selalu mengingat kebenaran ini. Sehingga apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi hidup kami hari ini, kami akan tetap bertahan. Sebab yang menyertai kami lebih besar dari bahaya apapun yang ada di depan kami, dari raksasa sebesar apapun yang ada di hadapan kami, dari sedahsyat apapun badai yang menggelora dalam hidup kami. Itu sebabnya Bapa, bantu setiap kami untuk kami terus mempercayai Engkau. Bahkan di saat mungkin kami sedang tidak punya alasan untuk bisa percaya, oleh karena apa yang sedang terjadi dan kami alami dalam hidup kami ini. Namun keputusan kami untuk tetap setia dan bertahan, untuk tetap mengikuti Engkau Tuhan dan mendekat kepadamu. Kami percaya itu adalah keputusan yang paling tepat bagi setiap kami. Sementara kami menjalani kehidupan di dunia ini. Itu sebabnya saat ini bantu setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memahami pesan-Mu yang singkat pada kesempatan ini, supaya itu menjadi sabuk pengaman bagi kami.
di tengah-tengah dunia yang sangat berbahaya hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan yang tidak semakin baik hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi yang tengah melanda dunia ini, di tengah-tengah badai ekonomi, apapun itu, Tuhan cuma minta satu kepada setiap kita: bertahan menghadapi segala sesuatu. Mengapa kita harus bertahan? Karena tidak selamanya badai itu akan terus menerpa kita. Bahwa tidak selamanya masalah itu akan tinggal dalam diri kita. Dan jangan pernah lupa, ada kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mau ajak kita mengangkat pujian ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa apapun bagaimanapun kita akan tetap selalu bertahan. Walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya bahwa tidak ada satupun dari rancangan Tuhan yang bisa gagal dalam hidup kita, kalau kita percaya bahwa tidak ada satupun dari janji Tuhan yang Dia tidak akan pernah genapi, maka kita harus tetap bertahan. Sebab dua alasan ini menjadi dasar bagi kepercayaan kita, menjadi dasar untuk pertahanan kita dalam hidup ini. Karena kasih setianya tidak akan pernah berakhir selama kita masih hidup di dunia ini. Dan kasih setianya cukup bagi kita hari lepas hari untuk kita bisa mampu bertahan dalam hidup ini. Mari sekali lagi kita mau katakan, walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami,
namun kulihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Pada kesempatan ini saya mau ajak kita buka firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dari kitab Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama dan kita membacanya dengan iman. Titus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Judul dari perikop ini adalah kasih karunia Tuhan menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Tuhan yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saya mau mengutip sekali lagi ayat ulangan. Saya mau mengutip salah satu dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan 30 ayat yang ke-16. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang teguh kepada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Jadi syarat untuk diberkati oleh Tuhan apa tadi? Hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan berpegang teguh pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Itu adalah syarat untuk dapat diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sering kali mendapatkan peraturan. Bahkan bukan hanya sekedar peraturan, tapi itu akan mengakibatkan denda bagi setiap kita, yaitu kenakanlah sabuk pengaman Anda. Perintah penting yang tidak boleh diabaikan bagi setiap pengendara mobil.
Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu saja mengapa ini dibuat menjadi sebuah peraturan, bahkan seakan-akan sepertinya dipaksakan untuk dilakukan. Sebab sabuk pengaman dirancang untuk melindungi, bukan untuk membatasi kebebasan. Statistik menunjukkan bahwa sabuk pengaman bisa mengurangi kemungkinan trauma atau benturan akibat kecelakaan hingga 75%. Jika kendaraan maju dengan cepat dan tiba-tiba harus mengerem mendadak, maka sabuk pengaman akan menahan kita tetap berada di posisi yang aman. Saya pernah mengalami hal ini, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat betul suatu kali ketika saya pulang dari retreat di Puncak, dan pada waktu kami turun kembali ke Jakarta, lalu setelah masuk tol Jagorawi, pada waktu itu hujan sedang turun, tidak terlalu lebat tapi cukup keras. Pada waktu kendaraan saya yang saya setir itu melintas di jalan tol itu, lalu tiba-tiba ada mobil mendadak mengerem di depan. Dan pada waktu saya melihat itu, refleks kaki saya menginjak rem, dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mobil saya bisa tepat mengerem, hanya tinggal sedikit saja, sangat amat dekat dengan kendaraan yang ada di depan. Namun tiba-tiba kendaraan di belakang saya menghantam saya sedemikian kerasnya, sehingga mobil saya maju ke depan menghantam kendaraan yang ada di depan saya, sehingga mobil saya depan belakang melesek ke dalam. Bayangkan kalau pada waktu itu saya tidak pakai sabuk pengaman, apa yang terjadi dengan diri saya? Pada waktu saya mau mengambil kunci kontak aja, tangan saya sampai shaking begini, gemetar. Saking dahsyatnya benturan itu. Nah, orang yang mengabaikan perintah untuk mengenakan sabuk pengaman itu akan berhadapan dengan konsekuensi yang membahayakan keselamatan bagi dirinya sendiri. Bukan hanya di mobil ya Bapak Ibu Saudara, bahkan pada waktu kita naik pesawat, kita selalu mendengar perintah fasten your seatbelt please. Jadi sabuk pengaman itu penting sekali, dan itu dibuat, itu dipaksakan bukan untuk kepentingan orang lain, tapi kepentingan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan pun seperti sebuah sabuk pengaman yang dirancang untuk menjaga hidup kita dari berbagai macam kecelakaan dan bahaya yang mengintai hidup kita setiap saat. Karena Tuhan selalu ingin kita mempunyai kehidupan yang terbaik. Itu alasannya. Maka dia memberikan perintah, ketetapan, peraturan, dan segala sesuatunya. Dan melalui semuanya itu, ia menuntun kita untuk mengalami hal-hal yang baik setiap hari. Namun yang sering kali kita tidak sadari adalah bahwa saat kita mengikuti Dia, kita tidak hanya hidup di bawah naungan anugerah dan jalur berkat setiap saat. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, saya tekankan sekali lagi, bahwa pada waktu kita mengikuti Dia, kita tidak hanya hidup di dalam naungan anugerah dan jalur berkat setiap saat, tapi juga hidup di bawah jalur
pendisiplinan. Kasih karunia bukanlah hal yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang manja dan dapat hidup seenaknya. Bahkan untuk menjadi taat pun kita butuh anugerahnya. Jadi untuk bisa taat, Bapak Ibu Saudara, kita harus minta anugerah untuk itu. Sebab tanpa itu kita tidak mungkin dapat hidup dalam ketaatan. Anugerah itulah yang membuat kita mampu menjadi anak-anak Tuhan yang aktif, rajin berbuat baik. Kita baca itu tadi di ayat yang ke-14, bukan? Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, apakah kita mengasihi Tuhan? Seberapa serius kita mengasihi Tuhan akan terlihat dari bagaimana kita menyesuaikan diri terhadap perintahnya. Sesuai dengan yang difirmankannya di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-3-4. Sebab inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia. Jadi inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Kasih kepada Tuhan hidup dalam jalannya adalah seperti dua sisi dalam satu koin yang kita tidak bisa memisahkannya atau hanya memilih salah satunya. Dan pilihannya pun hanya dua, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ketaatan akan memberikan arah kehidupan. Dan yang kedua, ketidakpatuhan akan mendatangkan kerugian. Dietrich Bonhoeffer pernah berkata, kecuali seseorang itu taat, maka dia tidak akan bisa percaya. Jadi ketaatan itu sejajar ya Bapak Ibu Saudara dengan kepercayaan kita. Jadi kita tidak mungkin taat kalau kita nggak percaya dan sebagainya. Ya, mustahil kita mengaku jika kita percaya jika kita tidak mau menaati perintahnya. Jadi jangan bilang kita orang percaya kalau kita tidak mau menaati perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Maukah kita mengikuti arahan dan peraturan Tuhan untuk menjaga hidup kita agar kita tetap di dalam Dia? Sebab menaati perintahnya adalah satu-satunya cara untuk mengalami sukacita sempurna dalam Kristus. Sebab ketetapan perintah peraturannya itu merupakan sabuk pengaman bagi kita. Dan saat ini saya mau katakan, fasten your seat belt, please. Walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami. Namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami. Namun
kulihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan setiap kata ini hanya sebagai nyanyian, tapi jadikan ini sebagai ungkapan kepercayaan kita bahwa sekalipun jalan-jalannya tidak dapat kita selami, tetapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Dan jadikan setiap kata-kata ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan bahwa kita akan terus bertahan dalam hidup ini, mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Seberat apapun peraturan-peraturannya, kita mau tetap setia dan mempertahankannya. Mari sama-sama. Sekali lagi kita mau katakan, walau tak semua dapat ku pahami, jalan-jalanmu tiada terselami, namun ku lihat kasih setiamu tak pernah berakhir di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Ku bertahan karena ku percaya setiap rancanganmu takkan pernah gagal. Ku percaya dan terus berharap Tuhan, tiap janjimu terjadi di hidupku. Tiap janjimu terjadi di hidupku. Tiap janjimu terjadi di hidupku. Kami percaya, kami bertahan, kami percaya tidak akan pernah Engkau meninggalkan, tidak akan pernah Engkau membiarkan kami jalan sendiri.
Mari Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan ketetapannya, peraturan-peraturannya, percayalah, Dia memberikan ketetapan dan peraturan itu tidak akan pernah melampaui batas kita untuk bisa melakukannya. Dia tidak akan pernah memberikan sesuatu yang kita tidak mampu untuk lakukan. Jadi apapun yang Dia berikan kepada kita, termasuk setiap janji, setiap ketetapan, setiap peraturan, dan apapun itu, biarlah kita boleh jalani. Sekalipun kelihatannya berat bagi kita untuk sesaat, tapi percayalah, ketika kita berhasil taat, maka kita akan mendapatkan reward, hadiah, berkat yang besar. Itu sebabnya sekali lagi, ketika Tuhan memberikan janjinya bagi kita, biarlah kita boleh selalu ingat Dia pasti akan menggenapi. Dia tidak akan pernah lalai untuk menggenapi setiap apa yang Dia janjikan bagi kita. Ketika Tuhan memberikan ketetapannya bagi kita, percayalah bahwa ketetapan itu hanya demi kebaikan kita. Ketika Dia memberikan peraturan-peraturannya, biarlah itu menjadi pagar di dalam setiap jalan yang kita lalui, sehingga kita akan tetap tinggal aman bersama dengan Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan penuntun langkah kami. Saat ini kami mau bersyukur tentang apa saja yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami yakin Engkau mempunyai rencana yang besar di balik semua yang terjadi. Biarlah Engkau menjadi prioritas dalam hidup kami. Dan biarlah kami hidup sesuai dengan rencana-Mu. Untuk itu Tuhan, kami memohon Engkau mencurahkan anugerah-Mu bagi kami, untuk kami bisa tetap taat dan selalu percaya. Bahkan di saat keadaan tidak mendukung untuk kami melakukannya. Maafkan kami Tuhan, karena seringkali kami berubah setia, seringkali kami berontak dan meninggalkan-Mu. Di saat Engkau menuntun kami melewati lembah kekelaman, bayang-bayang maut dalam hidup kami ini. Sadarkan kami Tuhan, ketaatan kami harus kami bayar dengan harga yang mahal. Mungkin dengan air mata, karena kami tidak mampu untuk memahami apa yang sedang Engkau buat. Namun ingatkan kami Tuhan, bahwa pengorbanan kami pasti akan berbuah manis ketika Engkau memberi upah atas ketaatan kami di dalam mengikuti jalan dan perintah-perintah-Mu. Ambil alih sepenuhnya hidup kami ya Tuhan. Kami mau taat dan setia mengikuti apapun yang Engkau tetapkan, apapun yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari semua kita yang mau taat dan bertahan, sama-sama kita katakan amin.